Pemirsa, kita ke informasi terkait sidang Majelis Umum PBB yang ke-76 tengah berlangsung di New York. Sejumlah pemimpin negara dan pemerintah hadir secara langsung di kota New York yang sempat jadi epicentrum pandemi COVID-19. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di markas besar PBB di kota New York. Virgi, bagaimana jalannya sidang Majelis Umum sejauh ini dan apa yang berbeda dari sebelumnya? Memang pada sidang kali ini semua keadaan itu memang kelihatan seperti kembali normal, namun belum sepenuhnya normal ya. Kalau Anda lihat beberapa delegasi di belakang saya ini sedang lewat dan mereka memang melakukan kegiatan seperti layaknya kegiatan sidang majelis umum seperti biasanya. Namun memang masih terbatas, hanya sekitar 100 pemimpin negara ataupun pemimpin pemerintahan dan juga Menteri Luar Negeri atau delegasi mereka yang datang ke markas ini. Dan kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya yang jadi tradisi juga adalah demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap pemimpin dunia itu juga dilakukan di sini. Namun kegiatan misalnya seperti awak media belum bisa sepenuhnya masuk ke dalam markas PBB seperti yang Anda lihat di belakang ini sangat terbatas dan memang diharapkan para delegasi itu menggunakan masker dan ada juga wacana untuk menunjukkan kartu vaksinasi, namun hal itu dibantah oleh PBB karena PBB masuk dalam jurisdiksi internasionalnya sendiri. Namun selain itu yang paling dinanti adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Biden, di mana ini akan jadi pidato perdananya dalam panggung PBB. Vera. Ya, lalu apa saja yang jadi fokus utama Presiden Biden dalam pidatonya? Ya, tadi pagi sekitar pukul 10 waktu setempat, Presiden Biden ini sudah menyampaikan pidatonya dan memang yang ingin dilihat dari komunitas internasional itu bagaimana Presiden Biden ini berbeda dibandingkan pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump yang ketika saat itu yang membawa slogan American First yang dinilai cenderung isolasionis ya. Nah, bagaimana Biden ini menyampaikan delivery pesan yang akan disampaikan. Salah satu poin yang penting yang disampaikan oleh Biden adalah relentless diplomacy atau diplomasi tanpa lelah untuk mengadvokasi atau membawa persatuan terhadap penyelesaian masalah seperti pandemi COVID-19, kerusakan akibat perubahan iklim, lalu juga ancaman terbaru akibat teknologi, dan yang terakhir adalah muncul atau meningkatnya influence atau pengaruh dari negara-negara yang punya kecenderungan untuk membentuk otoritarian. Nah, di sini yang dimaksud adalah Rusia dan Tiongkok. Dari masalah-masalah yang disebutkan tadi, solusi yang ditawarkan oleh Biden adalah bersatu untuk melawan masalah-masalah tersebut. Misalnya saja, sementara untuk komitmen dari Amerika Serikat sendiri untuk perubahan iklim, Biden akan menambahkan janji dari jumlah uang yang sebelumnya ia janjikan pada bulan April yang lalu menjadi 11,4 miliar dolar Amerika Serikat sebelum tahun 2024. Sementara untuk vaksinasi COVID sendiri, ia juga menjanjikan untuk memberikan atau membagikan lebih banyak lagi berkontribusi untuk vaksin atau COVAX, aliansi vaksin bersama yang digagas oleh WHO. Namun bukan berarti Amerika Serikat ini tanpa PR ya. Kalau kita lihat selama 8 bulan pemerintahan Biden ini, salah satu konflik yang paling muncul yang paling besar itu adalah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan yang dinilai cukup bermasalah karena menimbulkan atau begitu cepatnya pengambilan alih kekuasaan oleh Taliban. Selain itu juga baru-baru ini pekan lalu dengan adanya kemitraan pertahanan antara 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan juga Britania Raya atau Inggris, ini membentuk konflik tersendiri dengan Prancis. Sarah. Ya, Virgi, lalu kapan giliran Indonesia tampil dalam sidang umum PBB dan apa saja agenda delegasi Indonesia kali ini? Ya, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk memberikan pidatonya secara virtual besok tanggal 22 September waktu setempat sekitar pukul 2 atau 3 siang hari waktu setempat di panggung PBB. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan, delegasi yang dibawa oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia itu memang skeleton crew atau kru yang inti saja,
Namun bukan berarti mereka tidak sibuk ya, karena dari seharian kami memantau ada beberapa kegiatan bilateral di dalam gedung PBB, di dalam markas PBB, maupun juga kegiatan-kegiatan lain seperti meeting dengan kemitraan regional maupun trilateral yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Vera. Ya, Virgi, terakhir ini bagaimana sebetulnya antusiasme publik di Amerika Serikat dengan kehadiran BTS yang juga menjadi perwakilan Presiden Moon Jae-in. Nah, apakah pesan-pesan positif itu juga diterima secara positif oleh publik di Amerika? Kalau kita lihat antusiasme mereka terutama dari ARMY BTS ini ya, ketika BTS itu datang dan mereka mengerubungi hotel tempat tinggal dari BTS di Times Square waktu itu cukup mengejutkan, dan memang secara tidak langsung ini membawa antusiasme tersendiri terhadap kalangan muda, terutama mereka yang menjadi fans BTS ini. Dan ini merupakan memang salah satu hal yang positif yang diharapkan oleh PBB karena untuk menarik perhatian dari para generasi selanjutnya untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh PBB dan bagaimana mereka melakukannya. Namun dari sisi yang dilakukan oleh BTS sendiri, kalau kita lihat memang pesan-pesan yang disampaikan dan memang mereka sudah bekerja sama dengan UNICEF sejak tahun 2017. Itu memang merupakan satu fondasi yang menunjukkan mereka memang punya cause atau punya isu tertentu yang ingin mereka raise awareness terhadap generasi fans ARMY mereka itu tadi, Vera. Oke, terima kasih Virginia Gunawan. Selamat bertugas kembali.